Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosep Sanga, kuliah di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Penjas Kesrek. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pendidikan rekreasi dan outbound, aktivitas luar kelas, yang materinya hakikat pendidikan luar kelas dan outbound. Baik, pada kesempatan ini materi yang pertama adalah hakikat pendidikan luar kelas dan outbound. Pendidikan luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di mana yang dilakukan di luar ruangan ataupun alam bebas. Seperti contohnya bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan atau nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat berpetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Terus yang berikut, tujuan pendidikan luar kelas dan outbound. Adapun tujuan pendidikan luar kelas dan outbound, yaitu tujuan pendidikan secara umum ingin dicapai melalui aktivitas di luar ruangan atau di luar lingkungan sekolah adalah: 1. Membuat setiap individu memiliki kemampuan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. Yang kedua, menyediakan latar yang berarti bagi pembentukan sikap siswa. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran, apresiasi, dan pemahaman terhadap lingkungan alam dan bagaimana manusia memiliki relasi dengan alam tersebut. Yang keempat, membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. Yang kelima, memberikan konteks dalam proses pengenalan berkehidupan sosial dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi di alam bebas atau di luar ruang kelas. Dan yang keenam, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. Dan yang ketujuh, membutuhkan pemahaman untuk secara bijak menggunakan dan melindungi lingkungan alam. Dan yang kedelapan, mengenalkan berbagai kegiatan di luar kelas yang dapat membuat pembelajaran lebih kreatif. Yang kesembilan, memberikan kesempatan yang unik untuk perubahan perilaku melalui penataan latar pada kegiatan luar kelas. 10. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru-murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. Itu merupakan beberapa tujuan dari aktivitas atau pendidikan luar kelas dan outbound. Yang berikut pelaksanaan outbound di sekolah dasar. Outbound merupakan salah satu bentuk pendidikan luar kelas yang diselenggarakan di sekolah dasar. Yang berikut beberapa hal yang harus dimiliki oleh fasilitator diantaranya adalah: yang pertama, memiliki kompetensi seperti halnya dalam bidang dinamika kelompok. Seseorang fasilitator dalam membawa acara outbound harus memiliki kompetensi. Hal ini sangat penting terutama dalam memahami perilaku yang muncul dari peserta atau siswa dari kegiatan outbound yang telah dilakukan. Yang berikut, memahami rancangan permainan untuk mengungkap perilaku peserta atau siswa. Maka seorang fasilitator harus terlibat dalam merancang bentuk permainan yang akan dilakukan oleh peserta
Di samping itu pula harus mengetahui apa makna dari permainan yang telah dilakukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan observasi dan kesanggupan komunikasi yang baik. Fasilitator sebaiknya memiliki kesadaran emosional yang baik, dan di samping itu juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang jelas dan baik, serta jangan sampai membuat peserta bingung. Yang keempat, menarik dan berwibawa dan memiliki sense of humor yang baik. Terus yang berikut, di samping itu juga memerlukan tahapan-tahapan untuk melakukan pendidikan luar kelas ataupun outbound. Yang pertama, tahapan pembentukan pengalaman. Pada tahap ini peserta dilibatkan dalam satu kegiatan permainan bersama dengan orang lain. Kegiatan atau permainan ini adalah salah satu bentuk pemberian pengalaman secara langsung pada peserta ataupun siswa. Jadi membiarkan siswa lain untuk bergabung bermain bersama siswa ataupun orang-orang yang berada dalam suatu lingkup dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, tahapan perenungan pengalaman. Pada tahapan ini bertujuan untuk memproses pengalaman yang diperoleh dari kegiatan yang telah dilakukan. Setiap peserta dalam tahapan ini melakukan refleksi tentang pengalaman pribadi yang dirasakan pada saat kegiatan berlangsung. Jadi mereka menceritakan pengalaman yang telah mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan belajar ruang kelas dan rekreasi outbound. Yang berikut, tahapan pembentukan konsep. Pada tahapan ini para peserta mencari makna dari pengalaman intelektual, emosional, dan fisikal yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Dan yang berikut, tahap pengujian konsep. Pada tahap ini para peserta diajak untuk menggunakan dan mendiskusikan sejauh mana konsep yang telah dibentuk di tahapan pembentukan konsep. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom.